Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam & Partner. Hari ini saya akan membahas tentang berita viral terkait dengan rangkap jabatan Rektor UI yang menurut pemberitaan yang ada, yakni selain ia sebagai rektor, juga ia menjabat sebagai komisaris BUMN yang kemudian menimbulkan polemik di tengah masyarakat karena kemudian pemerintah mengubah statuta UI, yakni statuta nomor 68 tahun 2013 menjadi 75 tahun 2021, yang salah satunya yakni merubah ketentuan tentang rektor dapat merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Untuk itu saya akan membahasnya secara mendalam melalui analisis pakar atau angkar. Jadi menurut saya, isu yang berkembang tentang rangkap jabatan Rektor UI itu bisa jadi merupakan bagian dari pengalihan isu terkait dengan gagalnya PPKM darurat yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah. Kenapa kemudian saya menyebut sebagai pengalihan isu? Tentu terdapat hal-hal kemudian melatar belakangi terkait dengan adanya isu rangkap jabatan Rektor UI tersebut. Yang pertama, pertanyaan mendasarnya, kenapa kemudian isu tentang rangkap jabatan Rektor UI tersebut baru kemudian muncul setelah dilaksanakannya PPKM darurat? Tentu hal ini merupakan pertanyaan besar yang kemudian harus dijawab oleh kita semua. Kenapa kemudian isu tersebut itu tidak muncul pada saat setelah kemudian PP nomor 75 tahun 2021 itu disahkan oleh Presiden Jokowi, yakni tepatnya satu hari sebelum dilaksanakannya PPKM darurat, yakni pada tanggal 2 Juli 2021. Tentu hal ini merupakan pertanyaan sangat mendasar, kenapa kemudian isu tentang rangkap jabatan rektor ini atau isu terkait dengan perubahan statuta UI itu baru muncul setelah kemudian PPKM darurat dinilai gagal oleh kalangan masyarakat. Untuk itu saya menilai bahwa isu tentang rangkap jabatan Rektor UI ini sebagai bagian dari pengalihan isu terhadap isu utama, yakni gagalnya PPKM darurat yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi. Yang kedua, setelah kemudian saya mencari terkait dengan perubahan statuta UI di website Setnek maupun Setkap, itu sampai dengan saat ini itu saya belum menemukan terkait dengan perubahan PP tentang statuta UI tersebut. Kemudian setelah saya mencari terkait dengan perubahan tersebut, saya menemukan di website berita online, dalam hal ini adalah detik.com, yang kemudian memasang atau kemudian menampilkan dengan jelas terkait dengan perubahan statuta UI tersebut. Tentu hal ini adalah suatu keanehan. Kenapa kemudian ketika saya lihat baik dalam website Setnek maupun Setkap, PP 76 atau PP yang lebih muda itu kemudian sudah diterbitkan atau sudah diupload baik oleh Setnek maupun oleh Setkap. Akan tetapi terkait dengan PP 75 itu kemudian sampai dengan saat ini saya belum kemudian menemukan terkait dengan perubahan statuta UI tersebut. Tentu ini merupakan pertanyaan besar, apakah kemudian ada keinginan untuk menyembunyikan terkait dengan perubahan statuta UI tersebut, atau justru memang ini bagian dari strategi untuk kemudian mengalihkan isu terkait dengan gagalnya PPKM darurat yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi. Yang ketiga, saya sependapat bahwa jabatan rektor itu tidak boleh kemudian merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Karena kita tahu tentu pendidikan itu tidak boleh kemudian dicampur adukan dengan persoalan bisnis atau bahkan berkaitan dengan persoalan BUMN yang tentu BUMN tersebut pada dasarnya adalah mencari profit oriented. Untuk itu, jabatan rektor yang disandang oleh Rektor UI maka tentu akan berpotensi terhadap adanya benturan kepentingan atau konflik of interest, sehingga kemudian bahwa jabatan rektor sangat bertolak belakang dengan jabatan komisaris BUMN yang disandang oleh Ari Kunchoro. Yang keempat, saya memandang bahwa jabatan komisaris BUMN yang kemudian disandang oleh Rektor UI
itu bagi saya adalah cacat hukum. Kenapa kemudian dapat dikatakan cacat hukum? Karena pada saat pelantikan atau pengangkatan Ari Kunchoro sebagai Komisaris BUMN itu masih berlaku statuta UI atau dapat dikatakan masih berlaku PP nomor 68 tahun 2013, yang mana PP itu adalah salah satunya mengatur bahwa rektor dilarang kemudian rangkap jabatan dengan jabatan di BUMN. Untuk itu saya kira pengangkatan rektor UI sebagai Komisaris BUMN itu dapat dikatakan cacat hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, segala hal yang terkait dengan pengangkatan rektor UI sebagai Komisaris BUMN itu dapat dikatakan batal demi hukum karena memang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, saya menyarankan kepada rektor UI itu kemudian secara terbuka untuk kemudian mengundurkan diri baik terkait jabatan sebagai Komisaris BUMN maupun terkait jabatan sebagai rektor UI. Karena apabila tentu ini tidak dilakukan, maka tentu rektor UI atau bahkan Ari Kunchoro tentu akan menjadi beban bagi Presiden Jokowi, karena memang saya kira di masa pandemi yang seharusnya Presiden Jokowi lebih fokus untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan penyebaran virus corona, akan tetapi justru disibukkan dengan hal-hal yang semestinya dihindari oleh Presiden Jokowi, yakni harus berpikir dan bahkan mengurus terkait dengan jabatan rektor UI dan juga jabatan Komisaris BUMN dalam hal ini yang dijabat oleh Profesor Ari Kunchoro. Untuk itu, saya menyarankan kepada Ari Kunchoro untuk kemudian meninggalkan atau melepas terkait dengan jabatan yang disandangnya, baik jabatan sebagai rektor UI maupun jabatan sebagai Komisaris BUMN. Inilah 5 hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.